Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan keturunan Qabil dan Iklimah, dan anak keturunan Nabi Adam yang sesat dan durhaka. Nabi Idris alaihissalam tinggal di daerah Babilonia, atau lebih dikenal dengan negara Irak kuno. Nabi Idris alaihissalam masih bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam selama 308 tahun. Nabi Idris alaihissalam kemudian mendapat nubuat atau diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Syeds wafat. Sifat mulia Nabi Idris alaihissalam mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Perjuangan berat. Beliau jalani demi mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Tidak sedikit beliau mendapatkan penolakan dan rintangan dari kaum-kaumnya yang durhaka dan kafir. Namun beliau tak mengenal takut dan lelah dalam berdakwah menyampaikan kebenaran. Beliau yakin bahwa Allah pasti melindungi para nabinya dan hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Tak jarang Allah menurunkan azab dan bala yang pedih untuk kaum-kaum yang ingkar, termasuk kaum dari Nabi Idris alaihissalam. Azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kaum tersebut bisa kembali kepada kebenaran. Berikut cerita selengkapnya. Sebelum dimulai jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen juga share, jika menurut kalian video ini bermanfaat. Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di negeri Babilonia, atau lebih dikenal dengan Irak kuno saat sekarang ini. Nama lain beliau adalah Ahnuh bin Yarib. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam silsilahnya Nabi Idris alaihissalam bersambung kepada Nabi Adam alaihissalam, melalui Nabi Syeds alaihissalam. Bila diurutkan dalam silsilahnya yaitu Nabi Idris alaihissalam bin Yarib bin Mahlail bin Konain bin Anusi bin Nabi Syeds alaihissalam bin Adam alaihissalam. Nasab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersambung kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dikenal sebagai orang yang mencintai kebenaran. Karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris sebagai nabi, serta mengangkat beliau kepada derajat yang tinggi. Di masa mudanya, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang rajin belajar, jujur, kreatif dan memiliki banyak ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan banyak ilmu serta kecerdasan kepada Nabi Idris alaihissalam. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali yang memperkenalkan tulisan dengan menggunakan pena. Serta Nabi Idris alaihissalam juga dikenal dengan nabi pertama yang mengenal tulisan-tulisan. Kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam menjadikan beliau dikenal sebagai orang yang menguasai banyak bahasa. Keberkahan dari Nabi Idris, negeri Babilonia memiliki kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat. Nabi Idris juga memiliki ilmu hitung-menghitung, ilmu astronomi, ilmu alam, dan banyak lagi pengetahuan ilmu lainnya. Nabi Idris juga pandai menjahit pakaian dan ahli dalam ilmu kedokteran atau medis. Nabi Idris alaihissalam tak hanya pandai menguasai ilmu agama, tapi juga pandai menguasai ilmu-ilmu umum lainnya. Penguasanya terhadap ilmu pengetahuan tak menjadikannya sombong atau takabur, melainkan menjadikannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta ilmu-ilmu itu beliau gunakan untuk membantu berbagai aspek kehidupan dan memperjuangkan agama Allah. Setelah Nabi Idris alaihissalam diangkat Allah sebagai nabi, lalu Nabi Idris semakin giat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus Nabi Idris untuk mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Pada saat itu banyak sekali penduduk Babilonia yang kafir dan menyekutukan Allah. Untuk itu tugas Nabi Idris ialah untuk meluruskan kembali serta memberi peringatan kepada anak cucu Adam yang kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris mulai berdakwah kepada kaumnya. Namun itu tidak mudah. Beliau banyak mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Seruan beliau untuk meluruskan ajaran agama untuk kembali kepada ketauhidan mendapat pertentangan keras dari kaumnya. Kaumnya lebih suka mengikuti hawa nafsunya untuk menyembah iblis dan berhala. Penolakan dan penentangan kaumnya tidak membuat Nabi Idris patah arang. Beliau tetap semangat berdakwah demi menyelamatkan kaumnya dari kesesatan dan dari ujung jurang neraka.
karena penyimpangan dalam ajaran agama, serta penolakan mereka kepada agama yang tauhid. Maka Allah menurunkan bala bencana kepada penduduk negeri itu. Allah menurunkan bencana berupa kemarau panjang, yang membuat tanah-tanah negeri itu gersang. Sungai-sungai yang sebelumnya mengalir deras kini berubah menjadi tanah yang tandus, tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak, banyak yang mati. Musibah dan bala yang Allah turunkan itu menyebabkan ketersediaan makanan di negeri itu habis. Penduduk negeri itu akhirnya mengalami kelaparan dan kehausan yang dahsyat. Karena tak tega melihat kemarau panjang yang menyebabkan penduduk negeri itu kelaparan dan kehausan, maka Nabi Idris alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan bala dan musibah yang menimpa kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu dan menghentikan kemarau panjang yang menimpa negeri itu. Allah kemudian menggantinya dengan kucuran air hujan di atas negeri itu. Namun setelah azab dan bencana itu hilang, penduduk negeri itu tetap enggan bertaubat dan kembali kepada ajaran Allah yang tauhid. Tapi Nabi Idris tidak patah semangat. Nabi Idris tetap berjuang dalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran agama Allah yang lurus. Karena di negeri itu tak banyak yang ikut ajaran Nabi Idris, serta banyaknya pertentangan dari kaumnya. Maka Nabi Idris pun hijrah ke negeri Mesir, untuk melanjutkan dakwah di sana. Meski banyak pertentangan di negeri yang baru ia tinggali ini, Nabi Idris tetap semangat dalam mengajak penduduk negeri Mesir, untuk kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Nabi Idris alaihissalam dijuluki sebagai Asadul Usud, yang artinya singa di atas segala singa. Karena gagah berani memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Nabi Idris alaihissalam, selain dikenal sebagai nabi yang penuh dengan segudang ilmu pengetahuan, Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang selalu giat beribadah siang dan malam. Karena itulah hal yang membuat malaikat maut Israel menjadi kagum dan sangat ingin berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel lantas memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menemui Nabi Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengizinkannya. Kemudian pergilah malaikat maut menemui Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut menemui Nabi Idris dengan merubah wujudnya menjadi sosok manusia. Malaikat maut mengucapkan salam dan dipersilakan duduk oleh Nabi Idris alaihissalam. Saat itu Nabi Idris masih dalam keadaan berpuasa yang ia lakukan selama setahun. Saat datang waktu berbuka puasa, datanglah sosok malaikat maut yang datang membawakan makanan untuk berbuka puasa dari surga. Nabi Idris alaihissalam pun lantas berbuka puasa dengan makanan itu. Beliau juga mengajak jelmaan malaikat maut untuk menyantap makanan itu. Namun jelmaan malaikat itu menolak untuk makan. 4 hari lamanya malaikat maut bersama dengan Nabi Idris. Lalu Nabi Idris bertanya, sebenarnya kamu siapa? Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel. Jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya. Sebab malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini? Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Ku ambil mereka, bagaikan seorang yang sedang menyuap makan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel menggelengkan kepalanya, tidak ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu. Karena saya rindu dan Allah telah mengizinkanku untuk menemuimu. Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakaratul maut, yang konon sangat dahsyat rasa sakitnya. Namun malaikat Israel tak lantas mengabulkan permintaannya. Sebab segala hal yang dia lakukan, hanyalah di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat kekasihnya kesakitan, malaikat Israel lantas menangis setelah mati. Allah kemudian menghidupkan Nabi Idris kembali. Nabi Idris lantas menangis terseduh-seduh. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang teramat sakit yang baru saja ia rasakan. Rasanya teramat sangat menyakitkan. Dan Nabi Idris tak tega apabila umatnya harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati.
Sejak saat itu Nabi Idris semakin giat berdakwah untuk mengajak kepada ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu ketika Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka? Wahai malaikat Israel, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan malaikat pun takut untuk melihat neraka. Tapi kau malah menginginkan untuk melihatnya. Sejujurnya aku sangat takut akan azab Allah, terutama neraka. Semoga iman dan takwaku semakin bertambah setelah melihat neraka. Kemudian malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk menyampaikan permintaan Nabi Idris, untuk diperkenankan melihat neraka. Lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Idris. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab ia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya. Nabi Idris tak sanggup menyaksikan penyiksaan demi penyiksaan yang sangat mengerikan itu. Selama hidupnya tak ada pemandangan yang lebih mengerikan, dibandingkan dahsyatnya api neraka yang berkobar-kobar, dengan bunyinya yang gemuruh dan menakutkan. Juga hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah, agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah dan berakhir di neraka. Nabi Idris pun meninggalkan neraka dengan tubuh lemas, dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka, dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana Nabi Idris juga hampir pingsan. Tapi dia pingsan bukan karena takut, melainkan dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang dilihatnya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, ada pohon-pohon yang menghasilkan buah yang begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel hendak mengajak Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Namun Nabi Idris tak mau pulang, beliau terlena dan tetap ingin berada di surga. Malaikat Israel lantas mengingatkannya. Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Nabi Idris pun mengiyakan, aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba. Lalu Nabi Idris meletakkan sendalnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu ia keluar dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sendalku di dalam surga. Malaikat maut pun berkata, masuklah dan ambil sendal Tuan. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam. Namun beliau tidak keluar lagi. Sehingga malaikat maut memanggil-manggilnya. Ya Idris, keluarlah. Nabi Idris menjawab, tidak wahai malaikat maut. Karena Allah telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan aku sudah pernah merasakan kematian itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Quran Surah Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Oleh sebab itu aku pun pernah berkunjung ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Quran Surat Al-Hijr ayat 48, mereka tidak akan dikeluarkan darinya yaitu dari surga. Mendengar jawaban itu malaikat maut hanya bisa menggelengkan kepala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Israel, tinggalkanlah ia, Nabi Idris. Sesungguhnya aku telah menetapkan di dalam azali bahwa ia Nabi Idris adalah penghuni surga. Lalu Nabi Idris amat sangat bahagia karena bisa menjadi penduduk surga. Begitulah kisah dari Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 56-57, Allah berfirman, dan ceritakanlah, Muhammad, di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran, dan seorang nabi.
Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.